Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kak Nazar di channel VMath. Kali ini kita akan membahas beberapa soal peluang dan kombinatorika ya untuk persiapan kelas 12 ya. Nah, langsung saja dari soal nomor 1, dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7 dan 9 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan yang terjadi dan lebih kecil dari 400. Bilangan yang terdiri dari 3 angka berarti bilangannya ratusan. Jadi kita bikin dulu slotnya. Slot ini menunjukkan nilai tempat ya. Ratusan, puluhan, satuan. Yang diinginkan di soal ini bilangannya lebih kecil dari 400. Berarti yang boleh menempati di bagian ratusan itu hanyalah angka yang nilainya kurang dari 4. Yaitu hanya angka 2 dengan 3. Nah, ini yang menjadi syarat. Karena syaratnya kurang dari 400 dan bilangannya ratusan. Tidak ada syarat yang lain. Yang lainnya disampaikan bilangannya harus berbeda. Artinya tidak boleh 222 atau 233 ataupun ya 322. Sama ya? Oke. Nah, berarti di angka ratusannya hanya boleh 200 ataupun 300. Berarti hanya 2 angka, yaitu angka 2 dengan 3. Di sini ketika angka 2 ini udah digunakan, berarti angka 2 tidak boleh lagi. Kalau angka 2 nggak boleh, berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun ketika di sini angka 3, berarti untuk posisi di sini nggak boleh lagi angka 3. Berarti sama juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang anggaplah kita udah menggunakan angka 320. Ya, 320. Berarti angka 32 nggak boleh lagi. Ya, karena nggak boleh 303 dan nggak boleh 322. Berarti 3 dengan 2 tidak boleh lagi. Di posisi satuan hanya boleh 1, 2, 3, 4. Ya. Itu pasangannya. Jadi banyaknya bilangan ratusan yang nilainya kurang dari 400 itu ada sebanyak 2 kali 5, 10 kalikan 4, 40. Pilihan jawaban untuk soal ini C. Lanjut untuk soal nomor 2. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan-bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda. Berapa banyak bilangan yang terjadi antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka-angka tersebut? Oke, bilangannya terdiri dari 4 angka, berarti bilangan yang dimaksud adalah bilangan ribuan. Kita bikin dulu slotnya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Disampaikan bahwa syaratnya bilangannya di antara 2000 sampai dengan 6000. Berarti untuk slot di ribuan ya tidak boleh menggunakan angka 1 karena kalau 1 1000 itu kan masih kurang daripada 2000. Diinginkan lebih dari 2000 tetapi kurang dari 6000. Berarti di angka ribuan hanya boleh angka 2, 3 jadi 3000, kalau 4 jadi 4000, kalau 5, 5000, berarti kalau 6 jadi 6000-an. Ya, karena angkanya juga berbeda, berarti kan nggak mungkin 6000 ya. Jadi nggak mungkin 6000 saja. Oke. Berarti di bagian ribuan itu yang boleh menempatinya hanya 4 angka ini, yaitu 2000, 3000, 4000, dan 5000. Berarti di angka ribuan ada 4. Nah, di bagian yang lainnya tidak ada syarat harus ganjil genap dan sebagainya. Yang nggak boleh bilangannya itu adalah bilangan berulang, bilangan yang sama. Bilangannya di sini ada 8, udah berkurang 1 karena udah digunakan satu angka di ribuan, maka kita cari pasangan untuk ratusannya, berarti tinggal 7 pasang. Nah, bilangannya itu ada 8 angka, kita udah menggunakan di ribuan 1, kemudian di ratusan 1. Berarti banyaknya pasangan yang boleh menempati di puluhan itu tinggal
6 angka. Kemudian bilangannya ada 8, udah digunakan 3 di ribuan, ratusan, dan puluhan. Berarti di satuannya tinggal 5 pasangan bilangan yang boleh diletakkan ya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan supaya lebih mudah. 7 kali 6 itu 42, 4 kali 5, 20. 42 kali 2 itu 84. Berarti jadinya banyaknya pasangan bilangannya ada 840 bilangan. 840 pilihan jawabannya ada di D. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Banyaknya susunan huruf yang berbeda yang dapat disusun dari kata Malaka adalah. Nah, ini mudah sekali ya. Seandainya huruf-hurufnya itu berbeda semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia 6 huruf itu berbeda semua, maka tinggal kita tukar-tukar posisinya saja. Sama juga dengan 6 orang akan duduk pada satu bangku panjang ataupun akan berdiri secara berjajar. Akan ada berapa banyak posisi berbeda, berarti hanya tukar posisi. 6 huruf saling tukar posisi, berarti akan ada 6 faktorial. Kemudian kita memperhatikan antara A ini, A yang pertama dengan A kedua saling ditukar posisi. Kan kalau A di sini diletakkan di A ini kan bacanya tetap Malaka, berarti tetap satu kata. Begitu juga dengan yang di sini, saling ditukar. Ya, itu juga sama. Karena ada 3 huruf yang sama, ditukar posisi sama saja, berarti tinggal kita bagikan dengan banyaknya huruf yang sama, yaitu 3 faktorial. 6 faktorial itu sama juga dengan 720. Per 3 faktorial itu nilainya adalah 6. 72 dibagi 6, 12. Berarti 120. Pilihan jawabannya ada di C. Soal nomor 4. Pada suatu konferensi yang dihadiri wakil dari 7 negara, bendera dari tiap negara yang hadir dikibarkan pada satu deretan tiang. Ada berapa cara mengatur deretan 7 bendera tersebut jika 2 bendera tertentu posisinya harus di ujung kiri? Nah, kita coba nyatakan dulu. Misalkan negara yang hadir itu ada negara A, B, C, D, E, F, dan G. Ya, tepat ada 7 negara yang hadir. Disampaikan 2 bendera tertentu posisinya harus di ujung kiri. Berarti 2 bendera tertentu posisinya harus di ujung kiri. Berarti ini udah pasti ya posisinya. Paling bisa ditukar ini hanya pertukaran A, B, dan B dengan A. Karena harus selalu di ujung kiri ini. Oke. Berarti posisi bendera A, B ini saling ditukar. Ada 2 bendera saling ditukar posisi. Maka banyaknya pertukaran A, B itu akan ada cuma 2 faktorial cara. Karena nggak bisa kita menuliskan 2 saja, harus 2 faktorial. Kenapa? Karena ketika nanti ada 3 yang selalu di ujung kiri kan nggak mungkin 3 saja. Kalau 2 faktorial kebetulan sama nilainya dengan 2. Kalau 3 faktorial kan tidak sama nilainya dengan 3 ya. Jadi tuliskan dulu 2 faktorial, nanti baru diperhitungan. Kemudian 5 bendera lainnya ini bebas mau tukar posisi asalkan tidak menempati posisi ini. 5 bendera saling ditukar posisi, maka akan ada 5 faktorial cara. 2 faktorial hasilnya sama juga dengan 2, kalikan 5 faktorial. Kalau 5 faktorial nggak dihitung? Tidak. Kenapa? Karena pilihan jawabannya dinyatakan dalam notasi faktorialnya saja. Sehingga pilihan jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah A. Soal nomor 5. Adi bersama 9 temannya akan membentuk tim voli yang terdiri dari 6 orang. Banyak tim yang bisa dibentuk adalah ada Adi dan 9 orang temannya. Berarti nilai N-nya adalah 10. Dari 10 orang akan dipilih 6 orang untuk menjadi tim voli. Nah, memilih 6 orang sebagai tim ya, tidak ditentukan susunan pemainnya. Ya, hanya membentuk timnya saja. Berarti 6 orang yang terpilih itu kita menyebutkan ABC yang terpilih, CAB itu sama aja ya. Berarti kalau ditukar sama saja berarti ini memilih
6 orang dari 10. Kenapa 10? Kan Adi dan 9 temannya. Ya. Berarti 9 temannya termasuk si Adi jadi 10. Memilih 6 orang dari 10. Kombinasi 10, 6. Perhitungan kombinasi. 10 kurang 6, 4 faktorial kalikan. Karena kombinasi kalikan lagi 6 faktorial. 10 faktorial diuraikan langsung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 tanda seru. Oke. 6 faktorialnya kita mampuskan. 4 faktorial kan 24 ya. Ini 24. Kita mampuskan dengan 72. Tinggal 3. Oke, ini kan 24 nih. 4 faktorial 24. 9 kali 8 72. Dibagi 24 3. 3 kali 7 21. Kalikan 10. Sama dengannya 210. Jadi banyaknya tim yang dapat dibentuk oleh Adi dan 9 temannya adalah 210. Pilihan jawabannya C. Soal nomor 6, jika NC4 sama dengan NC3, maka nilai N sama dengan. NC4 artinya apa? 4 kombinasi dari N dan 3 kombinasi dari N ya. Sama dengan nilainya sama. Ini sebenarnya mudah aja kan. 4 tambahkan 3 aja karena ini sama-sama N ya. 4 tambah 3 7, berarti nilai N-nya adalah 7. Oke. Nah, secara penguraiannya bagaimana? NC4 kombinasi ya. Ingat kalau NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Berarti ini sama juga dengan N faktorial per N min 4 faktorial dikalikan 4 faktorial. Nilainya harus sama dengan N faktorial per N min 3 faktorial. N min 3 faktorial bisa diuraikan N min 3 kalikan N min 4 faktorial kalikan 3 faktorial. 4 faktorial ya kalikan 4 faktorial. 4 faktorial bisa 4 kali 3 faktorial. Nah, ya kan 4 kali 3 faktorial kan sama juga 4 faktorial. N min 4 faktorialnya saya mampuskan, N faktorial yang saya tewaskan, kemudian 3 faktorialnya juga mampuskan. Sehingga diperoleh persamaannya apa? Tinggal kita kalikan silang. N min 3 berarti sama dengannya 4. Sehingga diperoleh nilai N sama dengan berapa kurang 3 sama dengan 4? Tentu 7 kurang 3. Sehingga pilihan jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah B. Kita lanjutkan, kalau tadi di soal nomor 6 itu adalah kombinasi, sekarang di soal nomor 7 tentang permutasi. Jika N plus 3, P3 sama dengan N plus 2, P4, maka nilai N sama dengan, ya. Nah, ini permutasi. Kalau permutasi bagaimana? N plus 3 faktorial dibagi dengan N plus 3 dikurang 3 faktorial. Cukup, tidak dikalikan lagi dengan 3 faktorial. Sama dengan N plus 2 faktorial diper dengan N plus 2 kurang 4 faktorial. Oke, kita lanjutkan. N plus 3 faktorial bisa diuraikan menjadi N plus 3, atau kita kalikan silang aja, ya. N plus 3 faktorial dikalikan, disilang ya, N plus 2 kurang 4, N min 2 berarti. Sama dengan N plus 2 faktorial dikalikan dengan N faktorial. Lanjut. N plus 3 kita uraikan menjadi N plus 3 dikalikan N plus 2 faktorial. Cukup. Kenapa? Karena di kanan udah ada N plus 2 faktorial. Sama dengan N plus 2 faktorial. N faktorial bisa diuraikan menjadi N kali N min 1 kali N min 2 faktorial. Tinggal kita coret-coret. N plus 2 faktorialnya kita mampuskan. Kemudian N min 2 faktorial kita tewaskan. Nah, yang tersisa di sini apa? Di kiri N plus 3, di kanan
N kuadrat min N. Lempar ke kanan semua, jadi N kuadrat min 2N min 3. Faktorkan, jadi N min 3 kali N plus 1. Sama dengannya 0. Ini kan sama dengan 0. Berarti nilai N sama dengan 3. Kan nggak diambil N sama dengan min 1? Enggak. Kenapa? N itu menyatakan banyaknya bilangan. Kemudian di opsi jawaban juga tidak tersedia pilihan jawaban negatif. Jadi nilai N yang memenuhi adalah 3. C. Soal nomor 8. Nah, ini bukan kombinasi, bukan permutasi, hanya diberikan dalam bentuk notasi faktorial ya. Penyederhanaannya berarti. N-1 faktorial per N-2 faktorial sama dengan 9. Berarti yang mana diuraikan? Yang di atas. Ya. N-1 faktorial bisa diuraikan menjadi N-1 dikalikan dengan N-2 faktorial per N-2 faktorial sama dengannya 9. N-2 faktorialnya sama-sama kita mampuskan sehingga diperoleh N-1 sama dengan 9. Berapa kurang 1 sama dengan 9? Tentu 10. Pilihan jawaban soal nomor 8 adalah C. Lanjut untuk soal nomor 9. Di soal nomor 9 disampaikan dari 10 siswa yang terdiri dari 3 putri dan 7 putra akan dibentuk sebuah tim yang beranggotakan 5 orang. Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 putri. Nah, ini yang menjadi syarat, paling banyak 2 orang putri. Maka banyaknya tim yang bisa dibentuk. Ya. Berarti kita data dulu, bisa 2 putri. Pinginnya 5. Berarti 3 putra. Itu yang pertama. Ya. Kasus pertama. Kasus kedua. Paling banyak 2 putri. Berarti boleh dong. Putrinya itu 1 putri. Berarti 4 orang putra. Ada lagi kasus yang lain? Kasus yang ketiga. Kelima-limanya putra. Berarti 0 putri. Artinya kelima-lima anggota tim itu adalah putra. Baru kita berhitung ya. Untuk kasus pertama. Jadi kita bisa-bisa nih. Untuk kasus yang pertama, saya bikin di sini aja. Memilih 2 orang putri dari 3 kali memilih 3 orang putra dari 7. Ya. Kombinasi 32 itu kan hasilnya 3. Kombinasi 32 itu nilainya adalah 3. Kombinasi 73 itu 35. Berarti di sini akan ada 105 cara dalam pemilihan. Kasus yang kedua. Memilih 1 orang putri dari 3 putri. Dan memilih 4 putra dari 7. Kombinasi 31 itu sama juga dengan 3. Kombinasi 74, ingat ya. Kalau N-nya itu 7. Kombinasi 74 berarti sama juga kombinasi 73. Kan udah ada di sini. Sama juga dengan 35. Berarti kasus yang kedua ada 105 cara. Kasus yang ketiga. Memilih 0 putri dari 3 orang putri dan memilih 5 putra dari 7 orang putra. Kombinasi 0 dari 3 itu adalah 1. Kombinasi 5 dari 7 ya, itu adalah 21. Sama juga dengan kombinasi 72. Karena 7 kali 6 dibagi dengan 2, 21. Berarti ini hasilnya 21. Ada berapa banyak tim yang bisa dibentuk? Banyaknya tim yang bisa dibentuk
kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga dijumlahkan. 210 ya. 210 tambah 21. Jadinya 231 tim yang bisa dibentuk. Sehingga pilihan jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah B. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal kombinatorika dan peluang. Nomor 10, jika 2 kombinasi dari N sama dengan 3 kombinasi dari N plus 1, maka nilai N sama dengannya. Nah, sama seperti sebelumnya, ini merupakan kombinasi ya, karena notasinya itu adalah C. N C2. Maka N faktorial diper dengan N-2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Sama dengan N tambah 1 kombinasi dengan 3. Berarti ini sama juga dengan N tambah 1 faktorial. Langsung aja N tambah 1 kalikan dengan N faktorial. Ya, kan N tambah 1 kali N faktorial sama juga dengan N tambah 1 faktorial. Diper dengan N tambah 1 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Kita lihat bagian yang sama kita musnahkan. N faktorial mampuskan N tambah 1 kurang 3. 1 kurang 3 min 2. Berarti ini sama juga dengan N min 2 faktorial. Kita tewaskan ya. Nah, kemudian kita tinggal kali silang. 2 faktorial 2 kalikan dengan N plus 1. Berarti 2 kali N plus 1 sama dengan 3 faktorial 6. 6 kalikan dengan, ini tinggal 1 ya, sama dengannya berarti 6. N tambah 1 sama dengan 6 dibagi 2, 3. Sehingga diperoleh nilai N sama dengan 2. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 11, masih dengan pembahasan soal kombinatorika dan peluang. Himpunan A terdiri dari 15 anggota, banyaknya himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota. Ingat, himpunan anggota yang sama ditukar posisinya itu tetap sama. Berarti menentukan banyaknya himpunan bagian itu adalah dengan kombinasi. Karena diinginkan anggotanya itu hanya terdiri dari 3 anggota, berarti sama juga kita memilih 3 anggota dari 15. Nah, kombinasi 15-3, berarti langsung saja di bawah 15 dikurangkan 3 jadinya 12 faktorial kali 3 faktorial. Berarti di atasnya jadi 15 kali 14 kali 13 kalikan 12 faktorial. 12 faktorial kita mampuskan. 3 faktorial ini 6, coret dengan 15. Di sini tinggal 5, coret dengan 14, artinya kita mencoret dengan 2. Karena ini 6 kan. Di sini 3, di sini kita coret 2, tinggal 7. Nah, 5 kali 13 itu 65. 65 kalau dikalikan dengan 7 sama juga dengan 455. Sehingga pilihan jawaban nomor 11 adalah D. Untuk soal nomor 12. Dalam satu ruangan terdapat 30 orang. Mereka bertemu dan saling berjabat tangan. Banyak jabat tangan yang terjadi. Si A berjabat tangan dengan B dan B berjabat tangan dengan A. Itu sama saja. Kalau dua posisi saling ditukar ternyata sama saja, berarti itu perhitungannya dengan kombinasi. Maka sama juga dengan kita menghitung kombinasi dari 30 orang, sekali terjadi jabat tangan yang terlibat adalah 2 orang. Langsung 30 kurang 2, 28 faktorial dikalikan 2 faktorial. Ya, 30 langsung kita uraikan, 30 kali 29 dikalikan dengan 28 faktorial. 28 faktorial kita mampuskan. 2 faktorial 2 kita tewaskan dengan 30, hasilnya 15. 15 dikalikan dengan 200, 15 dikalikan dengan 29 ya. Menghasilkan 435. 435 ada di pilihan jawaban A.
Lanjut untuk soal nomor 13. 3 mata uang logam dilempar bersama-sama. Banyaknya anggota ruang sampel adalah. Oke, kalau satu mata uang itu terdiri angka gambar. Berarti kalau satu mata uang ada 2 ruang sampelnya. Kalau ada 3 mata uang, berarti satu mata uang 2 kali 2, mata uang yang kedua maksudnya dikalikan dengan 2 lagi. Karena ada 3 mata uangnya, sama juga dengan 2 berpangkat 3, sama dengan 8. Pilihan jawabannya ada di B. Lanjut untuk soal yang berikutnya, yaitu nomor 14 ya. Apa yang disampaikan di soal nomor 14 ini? Dalam suatu ruangan dihadiri 7 orang. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Oke, ada pernyataan mengelilingi meja bundar. Berarti apa yang terpikirkan? Siklis, ya. Berapa banyak cara mereka duduk? Tidak ada syarat yang lain. 7 orang saling tukar posisi dengan cara siklis, maka langsung aja 7 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial sama juga dengan 720. 720 ada di pilihan jawaban A. Lanjut untuk soal nomor 15, pembahasan soal kombinatorika dan peluang. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul mata dadu ganjil. Kita perlu menentukan ruang sampel dulu. 1 dadu ya. 1 dadu matanya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apa itu peluang? Peluang adalah perbandingan antara kejadian yang diinginkan dengan total keseluruhan. Oke, yang diinginkan apa? Muncul mata ganjil. Yang ganjil ada berapa? 1, 2, 3. Yang ganjil ada 3, totalnya 6. Berarti perbandingannya adalah 3 banding 6. Ataupun peluangnya adalah 3 banding 6. Opsinya ada di C. Lanjut 4, nomor terakhir, pembahasan soal peluang dan kombinatorika. Nomor 16, dalam suatu populasi keluarga dengan 3 orang anak, peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki adalah. Oke, peluang sebuah keluarga itu dalam memiliki anak sama juga dengan mata uang yang dilambungkan, karena kemungkinannya cuma 2. Anak kalau nggak laki, perempuan. Mata uang dilambungkan kalau bukan muncul angka gambar. Maka di sini kita bisa dengan menggunakan aplikasi daripada bilangan Pascal ya. Jadi kalau dia punya 1 anak, maka kemungkinan jenis kelaminnya 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kalau 2 orang anak, 1 kan bilangan Pascal. Untuk yang di sini 1 tambah 1, 2. 1. Ya. Bisa kedua-duanya laki, 1 laki, 1 perempuan. Tidak ada anak laki-laki sama sekali. Ataupun kedua-duanya perempuan. 3 orang anak. Berarti 1, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1. Nah, kita di sini yang diharapkan adalah laki-laki. Berarti kita ambil acuannya adalah laki-laki. Berarti di sini 0 laki-laki, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki. Tidak ada anak laki-laki sama sekali. Artinya semuanya perempuan. Peluangnya 1 dari 8. 1 anak laki-laki, peluangnya 3 dari ya. 8-nya dari mana ya? Ini tambahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Yang diharapkan sini apa? Paling sedikit 2 laki-laki. Paling sedikit 2 laki-laki. Berarti 2 laki-laki boleh atau ketiga-tiganya laki-laki. Peluangnya berapa? 3 tambah 1, 4. Ya. Jadi yang diinginkan ini. 3 tambah 1, 4. Per totalnya 1 tambah 3, 4 tambah 3. 7 tambah 1, 8. 4 per 8 sama juga dengan 1 per 2. D. Soal nomor 17 ya. Ini salah satu alternatif. Boleh menggunakan kombinasi, boleh juga dengan menggunakan diagram. Yang satu lagi diagram.
Kemudian nomor 17, dua dadu dilempar bersama-sama, peluang muncul. Jumlah kedua dadu adalah 7 atau 9. Kita tentukan ini aja yang diinginkan. Jumlah yang menghasilkan 7. 1, 6. 6, 1. Kan 6 tambah 1, 7. Ya. 1 tambah 6 juga 7. Oke, terus yang menghasilkan 7 lagi setelah 1, 6, 2 dengan 5. 3 dengan 4. 4 dengan 3. 5 dengan 2. Oke, kita bikin conteng aja. Oke, ini yang menghasilkan jumlahnya 7. Kemudian atau yang menghasilkan jumlahnya 9. Yang menghasilkan jumlahnya 9, 3 dengan 6. Kemudian 4 dengan 5, ini juga menghasilkan 9. Terus 5 dengan 4, menghasilkan juga 9. 6 dengan 3, ini juga menghasilkan 9. Ada berapa sih semuanya? Ya, yang menghasilkan 7 atau 9, ini yang diinginkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang diinginkannya ada 10, totalnya 36. 10 per 36 kalau sama-sama kita membagi 2 sama juga dengan 5 diper dengan 18. Pilihan jawabannya ada di opsi C. Lanjut pembahasan soal peluang dan kombinatorika, soal nomor 18. Dari seperangkat kartu bridge diambil satu kartu secara acak, tentukan peluang terambil kartu as atau merah. Oke, kita tentukan dulu. Kartu as itu kan ada 4. Karena jenis kartu ada 4. Masing-masing kartu pasti memiliki kartu as. Kartu merah itu kan ada yang bergambar segi 4 ya. Yang itu apa namanya? Spades. Dengan yang gambar hati, yang gambar love. Berarti ada 26. Kan di antara ini ada, di dalam ini udah termasuk kartu as juga dong. Ada kartu as dan merah, ada 2. Berarti yang diinginkan jadi berapa? 4 tambah 26, itu kan jadi 30, kurangkan 2, 28. Oke? Kenapa 28 ya? Karena di dalam kartu as, di sini kan udah termasuk 2 kartu as merah. Ketika hitung kartu merahnya 26, ini udah hitung kartu as juga 26. Kan hitungnya dari 1 sampai Jack, King dengan Queen. Berarti ada 13 kan? 13 itu udah termasuk kartu as juga. Jadi kartu asnya udah hitung 2 kali, makanya dikurang 2 ini. Masing-masing kartunya kan dikurang nih 2 ya. Dikurangin 1 ya, kurang kartu as hati 1, kemudian kurangkan lagi kartu as yang spade 1 ya. Gitu ya. Ataukah ngapain dikurang sini? Ini aja kartu as di sini, kita jangan masukin yang gambar lupis dengan hati. Berarti kartu asnya cuma 2, karena di sini udah masuk, kan sama aja. Ya 2 tambahkan dengan 26 kan 28, jadi sama. Oke, nah sekarang kita hitung peluangnya. Peluangnya jadi berapa? Peluangnya berarti 28 per total kartu 52. Kalau sama-sama dibagi 2, 28 bagi 2, 14, 52 bagi 2, 26. Sehingga pilihan jawaban untuk di soal nomor 18 ini adalah D. Nah, ini soal nomor terakhir untuk pembahasan soal peluang dan kombinatorika. Ya, ini soal nomor terakhir. Sebenarnya tadi saya menginginkan membahasnya 20, ternyata tanggung sih kalau saya harus membuat satu nomor di tempat terpisah. Soal nomor 19, sebuah kotak berisi 10 bola yang diberi nomor dari 1 sampai 10. 2 bola diambil dari kotak itu berulang-ulang sebanyak 90 kali. Pertanyaannya, frekuensi harapan untuk memperoleh jumlah angka pada kedua bola itu ganjil. Jumlah angka pada kedua bola itu ganjil. Kan bilangan kalau jumlahkan menghasilkan ganjil, otomatis 1 genap 1 ganjil. Kalau bolanya dari nomor 1 sampai 10, berarti yang ganjilnya ada 5, yang genapnya ada 5. Pilih 1 bola dari 5 bola genap dan 1 bola dari 5 bola ganjil per total.
Total bola ada 10, diambil 2. Karena frekuensi harapan, ya, ini kan peluang nih. Frekuensi harapan, peluang kalikan banyaknya percobaan. Percobaannya dilakukan sebanyak 90 kali, berarti kalikan 90. Kombinasi 51 ini 5 kali 5, kombinasi 10 2, itu kan 45. Kalikan 90. Ya. 90 mampuskan dengan 45 tinggal 2. 5 kali 5, 25 kali 2 sama dengan 50. Jadi, frekuensi harapan muncul ataupun memperoleh jumlah angka pada kedua bola itu ganjil ada sebanyak 50 kali. Nah, inilah 19 nomor pembahasan soal peluang dan kombinatorika. Ikuti terus channel PMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan soal yang lainnya.